Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Pak Eki. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat kelas di Microsoft Teams 365 yang baru-baru ini sedang gencar-gencarnya, Ibu. Baik, sebelumnya bisa berikan jempol dulu ya, atau ini dulu. Ya, oke. Ya, selanjutnya bisa ikuti tutorial berikut. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, coba lagi dengan saya, Pak Eki, di channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana merancang kelas di Microsoft Teams. Hal yang harus Bapak lakukan atau Ibu lakukan adalah membuka browser terlebih dahulu. Saya pakai Chrome ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu harus membuka alamatnya. Alamatnya yaitu ini, Bapak Ibu, teams.microsoft.com. Kita enter. Kemudian akan muncul halaman seperti berikut ini. Agak lama, Bapak Ibu, mohon maaf karena jaringannya juga agak lemot. Nah, kita akan diarahkan ke sebuah dashboard. Nah, karena saya sudah login, jadi otomatis ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum login harus login terlebih dahulu. Nah, buat Bapak Ibu yang belum punya akun, harus punya akun dulu. Kalau belum punya akun, nanti Bapak Ibu tidak bisa membuat kelas. Baik, tadi saya akan membuat kelas. Nah, bagaimana sih membuat kelasnya? Caranya adalah klik di bagian sini, Bapak Ibu. Nah, join or create team ini diklik. Nah, karena kita akan membuat kelas, kita klik create team, kemudian klik kelas. Nah, di sini hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat nama kelasnya. Bapak Ibu itu mengajar kelas apa saja. Misal saya membuat kelas 10 MIPA 1 Bahasa Indonesia. Nah, misalkan ini Bapak Ibu. Untuk deskripsi, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan. Intinya nama kelasnya itu sudah cukup. Yang penting itu Bapak Ibu. Kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa mengisikan student atau siswa kita baru. Syaratnya siswa-siswa Bapak Ibu juga harus didaftarkan di akun Microsoft. Kalau belum terdaftar ya tidak bisa. Misal di sini saya akan mengetikkan. Nah, di sini akan otomatis Bapak Ibu kalau sudah punya akun. Misal terserah Bapak Ibu boleh mengisikan siapa saja. Yang penting di situ nama-nama muridnya sudah ada. Kita bisa juga mengisikan guru lain selain kita. Kalau misal butuh beberapa guru itu. Nah, bisa diisikan misal 36 ya langsung 36 bisa. Kemudian klik add. Kemudian close. Nah, kemudian kelas kita sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini kan tampilannya masih sederhana. Kita buat tema. Bisa klik ini Bapak Ibu. Change theme picture, kita ganti temanya, gambarnya. Nah, ada di sini Bapak Ibu. Di akun Microsoft itu sudah menyediakan beberapa tema.
tinggal kita pilih. Atau kalau Bapak Ibu punya gambar lain atau ingin gambar lain, misal kok nggak cocok sih sama saya gitu kan, boleh Bapak Ibu mengupload gambar yang Bapak Ibu punya di laptop Bapak Ibu, boleh. Untuk kali ini saya mengambil dari Microsoft saja. Kemudian kita pilih, kemudian klik update. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, otomatis tema kita sudah berubah Bapak Ibu yang tahu di sini dan di sini. Baik Bapak Ibu, untuk tadi kan kita secara manual, secara sendiri-sendiri itu memasukkan anak-anak kita atau siswa-siswa kita melalui kita mengetikkan, kita mencari nama siswa. Nah, biar mudah ya, anak-anak nanti bisa join sendiri. Caranya itu kita harus memberikan kodenya Bapak Ibu. Kodenya ada di sini Bapak Ibu, kita klik titik 3 yang ada di sini, kita klik, kemudian pilih manage team, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik setting Bapak Ibu, kemudian setelah itu tim code pada generate. Nah, di sini akan muncul kode kelas Bapak Ibu. Nah, kode kelas ini bisa Bapak Ibu copy, kemudian serahkan ke siswa Bapak Ibu biar siswa Bapak Ibu tahu atau bisa gabung. Nah, nanti untuk siswa bisa gabungnya itu caranya anak-anak juga harus masuk di Teams Microsoft.com, kemudian di menu tim, ya Bapak Ibu, di sini lagi join or grade. Nah, berarti dimasukkan di sini Bapak Ibu kodenya. Nanti untuk siswa-siswa seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi sebagai guru? Itu kan sebagai pengajar itu kan butuh beberapa menu ya Bapak Ibu. Nah, general ini kan menu umum. Di sini kalau kita biar rinci, mungkin kita butuh kelas atau ruang diskusi, ruang tugas gitu kan Bapak Ibu. Di Microsoft Teams itu juga bisa. Nah, namanya itu channel. Nah, kita klik bagian sini Bapak Ibu, titik 3 yang ada di sini. Nah, kemudian add channel. Kita buat ruang apa? Misal diskusi. Diskusi untuk diskusi kita. Nah, jangan lupa centang ini Bapak Ibu biar semua siswa kita melihat. Kemudian add. Tunggu sebentar. Nah, sudah terlihat. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Misalnya materi. Ini isikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misal nggak butuh, cukup general saja juga silakan. Tapi kalau lebih dirincikan, bisa dibuat per ruang Bapak Ibu. Misal butuh meeting atau pertemuan tatap muka dengan video conference, bisa. Misal kita buat jadwal meeting. Ruang meeting boleh, bisa. Satu lagi mungkin yang kita kelewatan kumpulan tugas misalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita mau buat sebuah materi misal.
kita klik di materi, kemudian kita mau memberikan materi apa Bapak Ibu. Misal kita bisa memberikan di sini komentar, atau kita mau di YouTube, bisa sekarang materi lewat YouTube Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum ada menu YouTube, bisa klik titik 3 di sini, cari aplikasi YouTube. Nah, ini tinggal diklik, nanti akan muncul di bawah sini Bapak Ibu, di bawah sini. Kalau sudah muncul, kita klik saja akun YouTube ini, tab YouTube ini diklik, kemudian kita mau isikan apa, misal teks eksposisi, misalnya ini. Nah, kita cari tahu mana yang pas buat anak-anak didik kita. Misal ini ya Bapak Ibu, saya asal-asalan dulu. Nah, mungkin biar terlihat penting, kita ubah formatnya Bapak Ibu. Di bagian sini kita klik huruf A di sini, klik, kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik new conversation, kita buat announcement. Nah, biar ada headline-nya, misal materi 1, misal seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk menandai agar ini penting gitu kan, kita klik bagian sini, kemudian klik most important. Nah, nanti akan muncul tanda merah ini, maksudnya ini materi yang sangat penting Bapak Ibu. Kemudian setelah ini selesai, kita send, klik. Nah, otomatis materi sudah tersampaikan Bapak Ibu, tinggal nanti menginstruksikan kepada siswa kita. Nah, kalau siswa kita sudah punya aplikasi Teams di HP-nya masing-masing, tugas ini tuh sudah otomatis langsung terkirim di HP mereka masing-masing, di aplikasi Teams mereka masing-masing. Kalau kita sudah membuat grup, siswa sudah ada dan materi sudah terkirim, itu nanti akan muncul pemberitahuan di HP anak-anak tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk jadwal meeting, untuk tatap muka itu gimana sih? Nah, kita kasih menu di jadwal meeting. Untuk meeting, kita bisa meeting secara langsung, bisa membuat schedule atau jadwal. Misal kalau meeting secara langsung, klik bagian sini Bapak Ibu. Nah, ada meet now, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk kebetulan ini kan kamera saya nggak aktif Bapak Ibu, jadi burem. Nah, kalau kamera Bapak Ibu aktif, ini pasti muncul gambar Bapak Ibu. Kita ketikkan judul, misal meeting atau pertemuan pertama misal. Nah, kita tinggal klik meet now. Nah, nanti anak tinggal join gitu. Untuk saat ini enggak usah. Misal untuk jadwal meeting gimana sih Kak gitu kan. Nah, kita ke sini lagi, meet ya, tanda panah ke bawah, kemudian schedule a meeting. Nah, kita merancang jadwal meeting. Nah, misal ini meeting 1. Nah, ini siswa, kita boleh pilih salah satu siswa aja, tapi kalau nggak diisi juga tidak apa-apa sih Bapak Ibu, karena kita sudah otomatis ada di sini. Nah, anak-anak yang ada di sini itu sudah otomatis bisa meeting gitu.
Kemudian kita oh ya, kita atur kita mau meetingnya kapan, kita atur tanggalnya gitu kan, kemudian jamnya ini juga sampai kapan, sampai jam berapa gitu, kita bisa menjadwalnya. Kemudian setelah itu, setelah sudah terjadwal semua, atau mungkin pilih lokasi bisa sekolah, lokasi sekolah atau kota boleh, kalau nggak diisi juga tidak apa. Kemudian klik send. Nah, otomatis jadwal sudah muncul Bapak Ibu. Nanti anak-anak tinggal join di sini. Sudah bisa. Begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk pertanyaan, oh ya, mungkin untuk tutorial membuat atau merancang kelas cukup ini ya. Untuk pertanyaan lain, Bapak Ibu bisa tuliskan atau tanyakan di kolom komentar kami. Terima kasih Bapak Ibu, semangat belajar ya, dan sampai jumpa.